Apa? Kamu hanya sandiwara dengan saya, iya kan? Saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya seorang penipu. Kamu cuma memanfaatkan keluarga saya. Kamu memanfaatkan relasi dari papa saya, iya kan? Bahkan kamu menikah hanya untuk meningkatkan derajat kamu. Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa saya. Kamu hanya pemuda miskin dari kampung yang tidak punya apa-apa. Kamu ngomong apa, Tik? Alah, udahlah. Hentikan sandiwara ini. Hidup ini hanyalah panggung sandiwara buat kamu. Dan saya adalah bagian sandiwara dari kamu. Iya kan? Akui aja semua itu. Bahkan perkawinan ini bagian sandiwara juga. Apa maksud kamu ngomong ini? Apa maksud kamu, Tik? Lili sudah cerita semuanya pada saya. Semuanya! Jadi lu udah ceritain semuanya sama bini Bang Malin? Iya, Ti. Saya benar-benar menyesal. Tapi malam itu saya sangat emosi. Saya marah sama Malin. Bayangkan, Ti, dia tega fitnah saya. Ngapain lu pakai nyesel sih? Biarin aja, biar tau rasa. Kan lu nggak salah. Apa yang lo cerita itu benar. Iya sih. Tapi kalau gara-gara saya, Malin dan istrinya berantem gimana, Ti? Saya nggak mau mengacaukan keluarga orang, itu kan dosa. Alah, palingan juga bininya nggak bakal percaya sama lu. Nggak percaya? Ya iya, dia lebih percaya sama lakinya. Dia kan nggak kenal sama lu. Mudah-mudahan ya, Ti. Apa yang saya katakan ke Malin dan istrinya nggak akan jadi masalah. Saya juga benar-benar menyesal kenapa malam itu saya sampai emosi. Lo kan manusia juga, Li. Pantas kalau lo emosi. Kalau gue jadi lu, bukan cuma emosi, tapi gue dendam. Apa yang Bang Malin lakuin sama lo udah kelewatan. Dari dulu kan gue udah bilang sama lo. Udah, lupain Bang Malin. Jadi kamu lebih percaya sama pembantu dibanding sama suami kamu sendiri? Saya nggak bodoh, Lin. Saya sudah selidiki semuanya. Saya yakin kamu punya hubungan dengan si Lili dan si ibu tua itu yang selalu nyamperin kamu. Mestinya kamu ngerti, Tik. Semakin sukses seseorang itu pasti semakin banyak pula yang ngiri. Dan pingin ngancurin kesuksesan orang itu, Tik. Maksud kamu? Ya maksud saya yakin banyak sekali orang yang ngiri sama kesuksesan saya sekarang. Karir saya maju pesat. Saya nikah sama orang secantik kamu, Tik. Saya benar-benar beruntung, Tik. Ini hal yang wajar dalam bisnis, Tik. Saling sikut-nyikut, nusuk dari belakang. Saya yakin ada dalang di belakang semua ini, Tik. Dan dia ingin ngancurin rumah tangga kita, Tik. Lalu untuk apa mereka ingin menghancurkan rumah tangga kita? Kalau mereka cuma iri sama kamu karena keberhasilan kamu, kenapa harus menyerang saya sebagai istri kamu? Karena mereka tahu saya bukan apa-apa tanpa kamu. Saya hancur tanpa kamu, Tik. Dan mereka tahu itu. Dan kalau mereka berhasil ngancurin rumah tangga kita, mereka berarti berhasil ngancurin saya juga. Dan saya nggak akan biarin itu, Tik. Saya nggak mau kehilangan kamu, Tik. Semoga aja, Elin. Hubungan kita akan terus. Nggak ada yang bisa misahin selamanya.
kok belum tidur? Ibu tidak bisa tidur. Ibu mikirin Malin juga ya? Bukan. Ibu justru memikirkan kata-kata kamu. Maaf, Ibu tadi tidak sengaja mendengarkan pembicaraan kamu dengan Ati. Dan Ibu juga tidak menyalahkan kamu, Li. Ati benar. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Dan Ibu bisa mengerti penderitaan dan kekecewaan kamu terhadap Malin. Iya, Bu. Saya juga menyesal kenapa waktu saya sampai emosi. Saya menceritakan semuanya kepada istrinya Malin. Malin membenci Ibu karena Ibu tidak merestui pernikahannya. Sekarang, ya, mungkin dia akan lebih membenci kita. Maafkan saya ya, Bu. Saya nggak nyangka semua akan seperti ini. Kamu masih mencintai Malin, Li. Jodoh itu di tangan Allah. Ibu hanya bisa berharap kamu bisa berusaha untuk mengerti dan menerima kenyataan ini. Insya Allah, Bu. Saya akan coba untuk menerima kenyataan ini. Walaupun pahit, Bu. Saya akan coba ikut bahagia melihat kebahagiaan Malin dan istrinya. Saya nggak mau merusak rumah tangga dia, benar, Bu. Ibu mengerti perasaan kamu, Li. Ibu tahu Malin memang sudah menyakiti hati kamu. Hati kita semua. Tapi kita harus berusaha menghadapi kenyataan ini dengan kesabaran, ya. Saya harus membuat Kartika percaya sama saya. Saya harus buktikan bahwa Ibu dan Lili itu cuma penipu yang mau menghancurkan rumah tangga dan karir saya. Tapi bagaimana caranya? Gue akan bantuin mencahin masalah lo, Lin. Lu kan tahu, gue utang budi sama lo. Kapanpun lu butuh bantuan gue siap bantuin lo. Sekarang kasih tahu aja, apa masalahnya? Gue lagi difitnah orang, Man. Siapa yang berani fitnah lo, Lin? Hah? Masalah siapa orangnya nggak penting, Man. Problem utamanya justru istri gue udah kemakan fitnah. Lo kan tahu gue yatim piatu, nggak punya siapa-siapa lagi untuk mendukung gue. Satu-satunya orang yang bisa ngedukung gue cuma lo. Lo bilang aja sama gue, apa yang harus gue lakuin buat lo? Hah? Bu. Kalau Ibu nggak enak badan, biar saya aja yang nganter kuenya ya, Bu. Iya. Sekalian jangan lupa ambil uang hasil penjualan kemarin ya. Ibu perlu. Yaudah, saya jalan dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, saya jalan dulu ya. Tapi, kumpulin gua bareng. Ya udah, aku tunggu di depan. Ya. Bu, nanti berangkat dulu Ibu ya. Ibu jangan kemana-mana, tidur aja. Ibu makan apa? Gak usah, Ti. Yang penting kamu hati-hati. Ya udah deh, pergi dulu ya. Ya tidur Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doain saya ya, saya mau ngelamar kerja hari ini. Pantes aja lo dandanannya keren.
Kamu juga harus cari pekerjaan ya, Ti. Ini kerjaan gue, tukang semir profesional. Maksud saya pekerjaan yang gajinya tetap. Kan kalau nyemir kan gajinya kan nggak tetap, Ti. Lu lupa apa? Gue kan nggak bisa baca tulis, mau kerja apaan? Kan banyak pekerjaan yang nggak membutuhkan keterampilan baca sama nulis. Apaan? Ya, misalnya kamu bisa jadi tukang bersih-bersih kantor. Atau kamu... Babu deh. Pembantu rumah tangga, Ati. Emang sih kelihatannya kayak rendah. Tapi kan pekerjaannya halal, gajinya juga tetap. Saya pernah loh jadi pembantu rumah tangga. Kepercayaan, Mama rasa Malin itu tipe laki-laki yang sangat bisa dipercaya dan juga sangat bertanggung jawab. Tapi akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang bikin saya jadi ragu sama Malin, Mah. Kejadian apa, sayang? Saya jadi curiga sama asal-usul Malin. Jangan-jangan dia menikahi saya bukan karena mencintai saya, melainkan... Selamat siang, Ma. Saya akan buktikan ke kamu kalau kekhawatiran kamu itu nggak ada gunanya, Tik. Kok kamu tahu saya di sini sih, Lin? Kemana lagi kamu bakal cerita masalah kamu kalau bukan ke Mama? Mama sudah katakan pada Tika, kalau semua masalah dalam perkawinan itu wajar-wajar aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dan semua pasti bisa diselesaikan. Iya kan, Lin? Benar, Ma. Makanya saya kesini juga karena saya sudah menemukan penyelesaian, Ma. Maksud kamu? Bila melatih. Nah, ini dia. Mudah-mudahan aja ada orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Selamat siang, Bu. Siang. Bapak siapa? Saya supir Pak Malin, Bu. Supirnya Pak Malin. Betul, Bu. Pak Malin nyuruh saya kemari untuk ngejemput Ibu Jainab. Saya Ibu Jainab. Saya ibu kandungnya Pak Malin. Bapak disuruh Pak Malin untuk menjemput saya. Betul, Bu. Kebetulan juga Bapak Malin sudah menunggu. Hah? Saya ganti baju dulu sebentar ya, Pak ya. Bapak silakan masuk. Terima kasih, Bu. Biar saya tunggu di luar aja. Sebentar ya, Pak ya. Mari, Bu. Alhamdulillah. Allah sudah mengabulkan doa saya. Malin akan bertemu dengan saya. Dia ingin bertemu dengan saya dan ingat pada saya. Ya Allah. Kita nunggu siapa sih, Lin? Kamu tenang, kamu tunggu. Kita sekarang akan ngebuktiin siapa yang benar. Saya atau pembantu brengsek itu. Maksud kamu? Malin? Ini pasti istrinya Malin. Cantik. Kamu pandai sekali mencari istri, Lin. Ibu mau minta maaf. Ibu tidak bermaksud untuk menggagalkan pernikahan kalian. Ibu betul-betul ridho sekali dan Ibu restui pernikahan kalian. Jadi jangan marah lagi pada Ibu ya. Cukup! Stop udah omong kosong ini. Apa maksud kamu, Lin? Berapa kamu dibayar dan siapa yang bayar kamu? Astagfirullahaladzim. Lin? Ibu kamu itu bukan perempuan kampung seperti itu, Malin. Siapa dia, Lin? Dia Om Burman. Satu-satunya keluarga saya yang masih ada. Selamat siang. Saya baru aja datang dari Kuala Lumpur. Saya datang ke sini karena diundang oleh Malin untuk menjelaskan persoalan ini ke kamu, Tika. Perkenalkan, saya Burman, adik kandung dari ibunya Malin. Oh iya, maaf. Anda siapa? Kalau kamu tidak tahu Om Burman, kamu jangan ngaku-ngaku sebagai keluarga saya.
ya Pak. Ini, Ibu betul-betul tidak punya saudara yang bernama Burman? Lin? Sudahlah, Bu. Sudah. Lebih baik sekarang Ibu ngaku aja. Siapa dalang dari semua ini? Pak, maaf. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Pasti ada kan orang yang menyuruh Ibu untuk merusak nama baik Malin. Iya kan? Hah? Ibu ngaku aja. Karena kalau Ibu nggak ngaku, saya akan pakai cara kekerasan. Masya Allah. Lin, kenapa jadi begini, Lin? Tolong Ibu, Lin. Kamu jelaskan pada Bapak ini, Ibu betul-betul ibu kandung kamu. Katakan juga pada istri kamu, Ibu betul-betul ibu kandungnya Malin. Betul. Ibu yang melahirkan Malin. Kamu bilang itu, Nak. Sekarang terserah kamu, Tik. Mana menurut kamu yang lebih pantas untuk menjadi keluarga saya? Om Burman atau wanita ini? Astagfirullahaladzim. Kamu betul-betul artis yang berbakat. Saya minta lain kali jangan gunakan bakat kamu untuk menipu orang lain. Ayo, Tik. Pergi dari sini. Lin. Udah, ayo. Almarhumah ibunya Malin itu adalah kakak saya. Dia seorang pengacara. Bukannya perempuan kampungan kayak tadi. Astagfirullahaladzim. Saya memang yatim piatu, Tik. Memang keluarga saya terhormat dan berpendidikan. Stop udah ngomong kosong ini. Berapa kamu dibayar dan siapa yang bayar kamu? Ya Om Burman, satu-satunya keluarga saya yang masih ada. Mana menurut kamu yang lebih pantas untuk menjadi keluarga saya? Om Burman atau wanita ini? Lin, kalau kamu tidak membutuhkan ibu lagi, lalu apa artinya hidup ibu ini? Ibu. Ibu. Arif. Ibu ngapain di sini? Ibu kok nangis? Ibu cuma ingat Bang Malin. Jadi Bu, lupain aja Bang Malin. Anggap aja saya pengganti Bang Malin, Bu. Saya janji, saya akan selalu ingat dan ngejagain Ibu. Dulu juga Bang Malin berjanji seperti itu pada ibu sebelum meninggalkan kampung. Tapi sekarang dia sudah melupakan janji-janjinya, Rif. Bu, saya nggak akan kayak Bang Malin, Bu. Saya sayang sama Ibu. Saya nggak mau kehilangan Ibu.
Sekarang Ibu udah nggak usah mikirin yang bukan-bukan, Bu. Saya cinta Ibu. Kalau ada apa-apa sama Ibu, gimana saya, Bu? Sekarang Ibu lupain aja Bang Malin. Anggap aja dia udah nggak ada. Bagaimana mungkin ibu melupakan anak yang ibu lahirkan, Rif? Ya, setelah kejadian ini, Om harap kamu jangan punya pikiran yang nggak lagi terhadap Malin. Dia ini sebenarnya sangat mencintai kamu loh. Makanya dia akan mungkin bohong sama kamu. Bener nggak, Lin? Dan sebagai istri dari seorang yang sukses seperti Malin ini, kamu harus hati-hati. Soalnya akan banyak orang-orang yang memfitnah kalian berdua. Baiklah, Om pergi dulu ya. Kalian baik-baik ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Makasih, Om. Lin, maafkan saya ya, Lin. Mungkin saya terlalu emosi. Makanya, lain kali kamu hanya dengerin omongan saya aja, Tik. Jangan percaya sama omongan orang lain. Siapapun itu. Ingat ya, terutama si pembantu brengsek Lili itu ya. Malin, Jen. kemana aja kamu seharian? Saya... Papa tuh nunggu kamu meeting buat hari ini hampir 3 jam. Udah gitu kamu susah banget lagi buat dihubungin. Saya minta maaf. Saya sedang ada masalah keluarga, Jen. Maksud kamu masalah sama istri kamu? Tapi masalahnya udah selesai. Besok saya akan kerja seperti biasa. Tolong sampaikan maaf saya juga ke Pak Sony, Jen. Halo. Selamat sore, Mbak Ayu. Malin di sini. Iya, Mbak. Saya mau membicarakan mengenai perubahan rencana saya tentang rumah dan tanah Mbak Ayu yang sudah saya beli. Malin punya masalah keluarga? Katanya sih dia lagi ribut sama istrinya. Kalau Papa bisa, besok kita meeting aja di kantor. Papa besok nggak bisa. Malam bisa. Apa? Malam? Iya. Kamu nggak keberatan kan? Besok malam kita lembur. Saya sih nggak masalah, Pak. Cuma kan intinya Malin. Nggak tahu Malin bisa apa nggak. Namanya juga udah berkeluarga. Lihat aja nanti saya hubungi dia deh. Papa yakin Malin juga nggak keberatan. Papa tahu dia itu orangnya ambisius. Kerja keras. Karir buat dia di atas segala-galanya. Bahkan lebih penting dari keluarga. Oke, nanti saya hubungi dia. Ya, Pak? Pada ngapain? Ibu mana? Kamar lagi sholat. Ibu nggak mau makan lagi, Li. Kenapa, Ti? Kelihatannya sih lagi mikirin Bang Malin. Soalnya tadi siang Arif ketemu ibu di jalanan lagi nangis. Yaudah, bentar ya. Assalamualaikum. Bu. Dari mana saja seharian?
Keliling Bu cari kerja. Alhamdulillah saya dapat kerjaan. Syukurlah. Dapat kerja apa? Jadi resepsionis di kantor hukum. Gajinya sih nggak seberapa Bu. Cuman lumayan kita sekarang punya penghasilan tetap. Alhamdulillah. Ibu udah makan belum? Ibu tidak lapar. Ada apa sih Bu? Kok Ibu kayak murung? Apalagi yang terjadi hari ini Bu? Ibu jangan bohongin saya. Apalagi yang Ibu khawatirkan? Sekarang yang bisa Ibu lakukan hanya berdoa dan menyerahkan semuanya pada Allah. Ternyata Ibu harus benar-benar berusaha untuk mencoba melupakan Malin dan tidak mengganggu kehidupannya lagi, Li. Maksud Ibu? Ibu sempat bertemu dengan Malin. Dan dia tidak menginginkan Ibu lagi. Apa? Ibu sudah capek, Li. Rasanya Ibu tidak bisa lagi menghadapi semua ini. Capek sekali. Ibu nggak sendirian. Tanpa Malin, Ibu bisa hidup. Ada saya, ada Ati, ada Arif yang sangat mencintai Ibu. Kami akan selalu merawat Ibu. Percayalah, Bu. Ibu lagi mandi, ada apa Mbak? Lagi mandi ya? Oh, iya masa lupa sih kalau Mbak Ayu yang datang ke sini. Urusan apa lagi? Urusan kontrak rumah dong. Maksudnya uang kontrakan? Uang kontrakan Mbak Ayu udah nggak bakalan mau nagih-nagih lagi. Wah, yang pasti mulai besok semua penghuni kontrakan ini harus berkemas-kemas untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, besok udah ada yang beli kontrakan ini. Berarti semuanya harus digusur. Apa? Digusur? Digusur. Ibu memang belum sempat cerita pada kamu soal rumah ini. Saya pikir kita harus cari kontrakan baru karena harga sewa terlalu mahal. Saya nggak tahu kalau Mbak Ayu udah menjual rumah kontrakan ini, Bu. Mbak Ayu juga bilang pada Ibu kalau kita punya waktu 1 minggu untuk mencari rumah kontrakan baru. Ternyata sekarang kita tiba-tiba diusir. Mbak Ayu juga bilang sih, Bu, pemilik barunya ingin menggusur lokasi ini, mau dibuat gedung ruko. Mbak Ayu aja udah keluar dari sini. Lalu kita pindah kemana? Proyek klinik ini aja baru selesai. Saya ragu kalau untuk mulai proyek baru lagi. Semua infrastruktur sudah siap, Jen. Tanah ini milik saya dan siap digarap. Kalau saya bilang, ini investasi yang sangat bagus untuk perusahaan. Tapi lokasi tanah ini gimana, Lin? Lokasinya memang di pinggiran, cuman prospeknya sangat bagus. Nanti deh saya coba omongin dulu sama Papa. Saya nggak maksa kamu, Jen. Saya hanya menawarkan kesempatan ini sama kamu. Kalau kamu dan Papa kamu ragu, masih banyak. Saya yakin sekali masih banyak investor lain yang mau ngambil kesempatan ini. Gimana, Lin? Rencana kita tetap berjalan. Besok lokasi itu akan digusur. Saya udah dapat izin dari pemiliknya. Ini. Wah, lo emang hebat, Lin. Kok bisa sih?
Pemilik rumah ini mau meninggalkan rumahnya dalam waktu yang cepat. Dengan sedikit imbalan, Man. Mereka melakukan apa saja demi itu. Uang berbicara. Lo emang bener-bener pinter. Gue harus banyak belajar dari lo, Lin. Pantesan lo bisa sukses kayak gini. Gila. Ya udah, pokoknya siapkan orang-orang besok pagi untuk ngegusur tempat itu. Ya, Man? Siap, Bos. Mereka akan kehilangan tempat tinggalnya dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke kampung. Arif, kamu dicari kakak kamu di depan. Kakak saya, Bu. Iya, dia kayaknya ada perlu dengan kamu. Iya, Bu. Ada apa, Kak? Rif, kamu harus segera pulang sekarang terus ngepak barang ya. Pak barang? Iya, sekarang kamu minta izin sama guru kamu, terus kamu pulang bantuin ibu. Hari ini kita harus pindahan rumah. Aduh, saya banyak urusan. Saya pergi dulu ya. Iya. Bagaimana sih? Baru hari pertama kerja, sudah minta izin? Iya, Bu, ada urusan darurat, urusan keluarga. Kamu mestinya bersyukur bisa dapat kerjaan. Kamu kira cari pekerjaan di Jakarta itu gampang? Saya mohon kebijaksanaan Ibu. Hari ini saya ada pindahan rumah, jadi saya harus bantu keluarga saya. Masa dari kemarin kamu nggak tahu kalau hari ini kamu akan pindahan rumah? Ini mendadak, Bu, sungguh. Ah, udahlah. Kamu ambil surat pembatalan kerja kamu, saya akan carikan pengganti kamu. Apa? Saya? Ya, ikatan kerja kita batal. Saya tidak butuh orang macam kamu yang tidak bisa diandalkan. Tapi... Pelan-pelan ya. Berat ya. Beratnya. Kalau yang ini harus pelan-pelan, jangan sampai pecah ya. Hati-hati. Bayu, mau kemana? Mau mudik? Hei, Arti. Saya mau melarikan diri dari penggusuran. Penggusuran? Iya. Kan rumah ini mau digusur besok. Emang kamu nggak tahu ya? Hah? Besok? Iya, makanya kamu buru-buru, jangan bengong aja. Kayak saya nih, saya kan baru beli rumah di Bekasi. Terus kamu bilang itu sama yang lain-lain. Cepat pergi dari sini sebelum digusur. Jangan bengong ya. Bilangin sama ibu-ibu itu juga. Cepat pergi dari sini ya. Seperti saya. Dah. Bu. Alhamdulillah untung kamu segera pulang. Sini, cepat. Bantu ibu ngepak barang. Bu, katanya Mbak Ayu, kita mau digusur ya? Iya. Pembeli kompleks milik Mbak Ayu ini akan segera membangun gedung ruko. Kok mendadak sih, Bu? Nggak ada pemberitahuan? Nggak boleh begitu dong. Ti, orang yang punya uang itu kan lebih berkuasa untuk melakukan apapun. Sedangkan orang seperti kita bisa melakukan apa? Sudah, yang penting sekarang kamu bantu ibu kepak barang, biar kita bisa segera pergi. Mau kemana, Bu? Lili sedang berusaha mencari tempat tinggal sementara untuk kita. Satu-satunya tempat yang terpikirkan di benak saya adalah rumah tante saya. Rumah Bu Gito? Iya. Rumah tante saya tuh sudah seperti asrama. Kamarnya cukup muat untuk menampung kamu dan keluarga kamu. Tapi kira-kira begitu keberatan nggak ya, Den? Jadi saudara-saudara kamu mau numpang di sini? Iya, Bu. Itu pun kalau Ibu tidak keberatan. Berapa orang? Dan berapa umur mereka? Ada 3 orang, Bu. Ati, kakak saya, kira-kira seumuran dengan saya. Adik saya Arif, 10 tahun. Dan ibu saya kira-kira seumuran dengan Ibu. Boleh. Boleh. Kamu boleh membawa saudara kamu ke sini. Silakan, dengan senang hati. Benar nih, Tante. Tante mau menampung mereka di sini. Iya. Bawa aja mereka ke sini. Makasih banyak, Bu. Makasih, Tante. Saya permisi dulu, Bu. Iya, saya juga mau permisi dulu, Tante. Ya, silakan. Mari, Tante. Asal kalian tahu saja, di zaman sekarang ini, mana ada sih yang gratis. Saya akan bantu kalian. Asal kalian bisa mendatangkan keuntungan juga buat saya.
Alhamdulillah. Terima kasih sekali Nak Denny. Sama-sama, Bu. Kapan saja Ibu siap, Ibu bisa langsung pindah ke rumah tante saya untuk sementara ini. Ibu udah selesai belum ngepaknya? Sudah, tinggal Ati dan Arif. Mereka masih di kamar. Tapi sebentar lagi juga selesai. Bu, saya mau cari mobil pickup dulu untuk mengangkut barang-barang kalian. Permisi. Iya. Li, ternyata zaman sekarang masih ada orang sebaik dan setulus Nak Denny ya. Iya, Bu. Nggak semua orang di Jakarta ini jahat dan licik ya. Apa? Investasi baru? Iya, Pak. Saya pribadi juga kurang setuju. Tapi, apa salahnya Papa baca dulu proposal ini? Ini proyeknya Malin. Iya, Malin bilang proyek properti ini sudah diambil alih. Dia cuma butuh partner buat proyek pembangunannya aja. Dan dia pilih kita buat jadi partnernya. Bilang pada Malin, malam ini Papa mau ketemu sama dia. Mau membicarakan tentang proyek ini. Ya? Papa kan belum baca proposalnya. Sebaiknya Papa baca dulu proposalnya. Jen, Papa paling malas baca proposal. Lebih enak ketemu langsung sama Malin. Sekarang gini, kamu atur pertemuan Papa sama dia, ya? Akan saya usahakan, Pak. Halo? Hey, Tik. Iya, Lin. Kamu di mana? Kamu dalam perjalanan pulang, kan? Saya justru mau ngomong sama kamu kalau hari ini saya mesti lembur. Lembur? Iya, saya ada meeting penting sama Pak Sony, bos saya. Tapi Lin, saya kan udah siapin makan malam untuk kamu. Makan kesukaan kamu lagi, dari catering Hilton. Masa saya makan sendiri? Tika, kamu mesti ngerti, Tik. Ini meeting penting sekali. Penting untuk kita juga, untuk masa depan kita. Di meeting ini saya akan membicarakan proyek besar, Tik. Tapi Lin... Tik, gini deh. Kamu ingat pesan Mama nggak? Mama bilang... harus dewasa, harus memahami pekerjaan suami. Nah, itu kamu masih ingat. Jadi saya makan malam sendiri nih. Gini deh, saya akan usahakan secepatnya pulang. Cuman saya minta kamu nggak usah nunggu saya. Saya nggak mau kamu sakit gara-gara telat makan. Oke, sayang? Ya udah deh. Dah. Sia-sia jadi payah gue hari ini. Mau kasih kejutan dan nyenengin suami, malah gagal deh. Kalau tahu begini rasanya jadi istri, mendingan gue pacaran aja seumur hidup, nggak usah kawin sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Tante. Datang di agen penyalur tenaga kerja saya. Mari masuk. Kenalkan, ini tante saya, Bu Gito. Saya Ibu Jainab. Saya sangat berterima kasih sekali pada Ibu yang sudah memberikan penginapan untuk kami. Mudah-mudahan kebaikan Ibu mendapatkan balasan dari Allah. Amin, amin. Mari, saya antarkan kalian ke kamar kalian. Ayo, maju. Iya, sabar. Tunggu dulu. Sebelum kalian masuk kamar, sebaiknya kita selesaikan dulu administrasinya. Administrasi apa, Bu? Asrama ini saya siapkan untuk para calon tenaga pembantu. Jadi, semua yang tinggal di sini harus mau bergabung dengan agensi saya. Maksud tante? Siapa yang mau tinggal di sini harus mau menjadi calon tenaga kerja pembantu. Jadi siap untuk disalurkan sewaktu-waktu. Apa? Jadi pembantu? Tante? Saya kira kalian mengerti lah. Kita ini kan hidup saling tolong-menolong. Saya sudah bantu kalian untuk memberikan tempat tinggal. Nah sekarang, giliran kalian dong yang bantu saya. Adil kan? Silakan, silakan. Buruan. Ini kamar kalian. Terima kasih. Iya. Saya tinggal sebentar ya.
Ibu, saya minta maaf ya. Ini semua gara-gara saya. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Emang ibu mau jadi pembantu? Habis ibu mesti bilang apa, Ti? Buat ibu yang penting, sekarang kita punya tempat tinggal. Dan kita bisa istirahat dan juga dapat pekerjaan. Ibu jadi pembantu juga tidak apa-apa. Dasar nasib. Punya anak kaya, ibunya jadi pembantu. Hus, lu jangan ngomong kayak begitu. Ntar ibu malah tambah sedih deh. Jangan mikirin sama Bang Malin. Diem, Panjul. Bilangin. Bu, saya keluar dulu ya. Panjul, beresin barang yang lain. Ya elah, sabar, berat nih. Lu bantuin kek. Dasar galon air lo. Ntar gue bantuin sama doa. Pakai doa laga lu kayak kiai. Kayak Bu Aji nih. Nggak pernah sholat juga lu. Nggak bakal terima doanya. Kayak gue nih, rajin sholat. Bu, maafin Ati ya. Tapi lumayan, Bu. Kasurnya, Bu. Aduh. Tuh enak. Lebih baik kita mensyukuri apa yang kita punya sekarang, ya. Lumayan, tidak usah keluar ongkos, cari calon TKW dari kampung. Dapat calon TKW 3 orang lagi. Mana gratis. Maafkan saya, Li. Saya nggak nyangka kalau Tante minta kalian untuk menjadi. Gak apa-apa, Den. Tapi kalau kamu keberatan, saya bisa bicara sama Tante. Kamu sudah banyak menolong saya. Lagi pula ibu juga gak keberatan. Seharusnya saya yang berterima kasih sama kamu. Kamu udah membantu saya mencarikan saya tempat tinggal. Halo? Iya, saya sendiri. Dari mana ya? Malin kirim supir untuk jemput saya. Oh iya ya, saya tunggu sekarang. Ya, makasih. Kirain Malin lupa sama saya. Rupanya dia kangen sampai kirim supir untuk jemput saya. Semua pembebasan tanah, izin, bahkan penggusuran sudah saya selesaikan semuanya. Sekarang yang saya butuhkan hanya partner dalam pembangunan ruko sebanyak sekitar 10 unit. Dan perkiraan laba sudah semua saya masukkan ke dalam proposal. Halo? Ada apa, Pak Dedi? Sekarang? Oh, ya. Saya datang. Siapa, Pak? Pak Dedi. Dia ada urusan darurat. Mau ketemu sama Bapak sekarang. Malin, saya minta maaf. Saya harus pergi. Pada prinsipnya, saya setuju dengan proyek kamu itu. Jadi Bapak setuju? Ya. Jen, kalian teruskan saja meetingnya. Dan Papa tunggu laporannya untuk merealisasikan proyek kamu itu. Ya? Tapi, Pak... Kenapa? Sudah, besok Papa tunggu laporannya, ya? Tinggal dulu ya. Iya, Pak. Tuh kan, Jen. Apa saya bilang? Seorang pengusaha kayak papa kamu nggak mungkin ngelewatin kesempatan emas kayak gini. Buktinya, dia nerima tanpa ngeliat proposal saya.
Pantas kamu lebih milih meeting ya daripada makan malam sama saya. Rupanya kamu meeting sama dia.